Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, tepatnya 1 Muharram 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021, library Google Apps Script untuk bot Telegram edisi ketiga dipublikasikan. Dengan nama kode adalah Lumbia, di mana fitur dan fungsi-fungsinya lebih dari sekedar sebuah library. Oleh karena itu, ada kata framework di dalamnya. Kita buat contoh sederhana sebagai dasar pengembangan, yang nantinya silakan disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing ya. Proyek awal ini kita namakan Hello Lumbia. Ada 5 langkah untuk membuat bot Telegram dari awal. Namun, sebelum memulai, kita harus mempunyai token bot Telegram. Token bot Telegram adalah kunci pengendali dari bot kita. Untuk mendapatkan token bot Telegram ini, kita perlu komunikasi dengan bot finder. Jika teman-teman sudah punya, lompati saja langkah ini ya. Buka bot finder. Pastikan yang ada tanda centang birunya ya. Klik tombol start jika belum. Kemudian, ketik garis miring new bot. Masukkan nama botnya, misalnya belajar gas. Masukkan username-nya, diakhiri dengan kata bot, misalnya belajar gas bot. Maka akan didapatkan token bot seperti ini. Copy token bot ini untuk proses berikutnya. Jangan lupa rahasiakan token ini, jangan diberitahukan ke siapapun. Setelah botnya jadi, buka botnya, kemudian klik start. Jika bot tidak merespon apa-apa, itu tandanya malah betul, karena memang belum dibuat sistemnya ya. Kalau botnya menjawab, itu baru namanya horor. Kita buka Google Drive, kemudian klik tombol baru, lainnya, script Google Apps. Sesuaikan bahasanya jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya ya. Pada materi ini, kita menggunakan editor baru. Beri nama proyek, bebas namanya. Di sini kita kasih nama sesuai nama botnya, agar tidak lupa jika nanti sudah memiliki banyak proyek. Untuk mendapatkan ID library, buka situs lumpia.js.org. Kemudian, klik memulai pada halaman ini. Diperlihatkan bagaimana langkah-langkahnya memulai yang akan kita praktekkan di sini. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman membaca kebijakan yang ada di situ ya. Copy library-nya. Pada editor, klik tanda plus samping library. Paste ID library Lumpia. Klik cari. Pada versi, pilih angka yang paling besar. Saat video ini dibuat, versinya adalah 5 ya. Pada kolom ID, biarkan saja. Kemudian, klik tambahkan. Maka, pada library ada tambahan Lumbia. Pada editor, hapus atau bersihkan saja template kode bawaannya. Pertama, buat konstanta token. Isikan token yang tadi didapatkan dari bot finder. Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Bebas ya, petik 1 atau petik 2. Kedua, buat konstanta baru, kita beri nama bot untuk menghandle aktivitasnya. Inisiasikan framework Lumpia dengan token. Ketiga, buat fungsi untuk menangkap respon post dari Telegram. Masukkan responnya ke dalam toPost bot. Dan terakhir, bot akan menangkap pesan saat user klik start. CTX adalah handle isi pesan user dan atau berbagai aksi bot, seperti merespon pesan. Kemudian kita simpan, bisa tekan tombol ikon save, atau menekan kombinasi keyboard Ctrl dan S. Untuk deploy, kita tidak lagi menggunakan editor lama.
tetap menggunakan editor baru ini. Langkahnya, pada menu terapkan, pilih deployment baru, kemudian klik ikon jenis deployment, pilih aplikasi web. Masukkan deskripsi, bebas saja ya, diisi apa aja. Jalankan sebagai, biarkan saja sesuai email yang dipakai untuk login. Yang memiliki akses harus diganti menjadi siapa saja. Kemudian, klik terapkan. Jika meminta akses, klik izinkan akses. Pilih akun email yang dipakai saat ini. Klik tombol lanjutkan, kemudian klik buka yang paling bawah. Kemudian, klik izinkan. Deploy web berhasil. Copy URL aplikasi web yang terbentuk dengan cara mengklik tombol salin. Buat sebuah function, beri nama setWebhook. Buat variabel baru, teman-teman bebas di sini menggunakan var atau let ya. Isikan dengan URL hasil deploy yang ditandai paling belakang dengan kata exec. Bot memanggil metode setWebhook dari Telegram, tambung ke dalam variabel result, masukkan result ke locker, dan keluarkan hasilnya. Fungsi dopost tidak perlu usah dijalankan ya. Pilih fungsi setWebhook, klik jalankan. Jika berhasil akan keluar pesan webhook was set. Perlu diingat teman-teman, meski sudah di set webhook, belum tentu botnya berhasil dijalankan ya. Langsung saja kita tes botnya. Klik start. Jika merespon, ini baru berhasil. Selamat, sekarang kamu sudah bisa membuat bot Telegram gratis dan mudah. Demikianlah cara membuat bot Telegram menggunakan Lumpia Framework. Sangat mudah sekali bukan? Mari kita lanjutkan ke session berikutnya, yakni membuat fitur-fitur dan memodifikasi bot. Satu di antara kelebihan menggunakan Lumpia Framework adalah kita bisa dengan mudah memecah-mecah codingan, berbeda halaman, memisahkan fungsi, bahkan memisahkan eventnya. Kali ini kita praktekkan satu di antaranya, yakni dengan memecah ke beberapa halaman. Kategorikannya sesuai kehendak kita sendiri. Selain itu, kita akan belajar cara mendeploy ulang proyek pada editor baru tanpa mengubah URL yang sudah ada, sehingga tidak perlu melakukan set webhook lagi, tidak perlu berpindah-pindah ke editor lama. Kembali ke editor, kita buat halaman script baru. Kita ingin memisahkan event start, maka kita beri nama halaman barunya adalah start. Kemudian, kita cut script event start, pindahkan ke halaman start. Kita buat halaman baru lagi untuk mengelola event umum comment bot. Comment bot adalah teks dari user yang secara umum diawali dengan garis miring. Namun, teman-teman nanti bisa melakukan perubahan itu juga ya. Buat comment baru untuk menghandle bot ping. JTX sama seperti tadi untuk kita gunakan merespon pesan. Kali ini kita pakai reply it, yakni untuk respon dengan reply pesan. Mari kita deploy ulang. Pilih terapkan, kali ini pilih kelola deployment. Agar URL hasil web deploy tidak berubah, pilih edit. Langkah ini yang tidak boleh kelupaan, pada versi selalu pilih versi baru. Isikan deskripsinya, bebas diisi apa saja. Kemudian, klik terapkan.
Setelah itu, mari kita tes kembali. Ketik ping dengan garis miring, bot akan merespon dengan cara mereply pesan. Begitu saja, mudah kan? Sekarang, kita buat bot untuk merespon kata biasa yang bukan komen. Gunakan here's untuk menangkap eventnya, boleh here dengan atau tanpa S. Responlah user yang mengetik hi dengan hi juga. Mari kita deploy lagi. Ingat, setiap ada perubahan baru yang ingin diaplikasikan ke dalam bot, kita harus melakukan deploy ulang. Caranya sama dengan sebelumnya ya. Kita tes kembali. Ketika mengetik hi, bot merespon hi juga. Tidak menggunakan garis miring ya, karena bukan tipe komen. Kasus lain, user diizinkan mengetik beberapa jenis pesan, namun bot akan merespon hal yang sama. Misalnya, hey, halo, hey. Caranya, pada event here's, masukkan trigger ke dalam bentuk write. Fungsi here's bisa juga menangkap event dalam bentuk regex. Misalnya, user mengucapkan salam dan bot merespon salamnya. Kemudian kita tes. Selanjutnya, mari kita lakukan hal yang tak kalah penting lainnya, yakni fitur debugging error pada Lumpia Frame. Kita aktifkan fitur ini ke halaman kode. Kita setting option log ID dengan menggunakan ID kita. Jika teman-teman belum mengetahui ID-nya berapa, bisa kita manfaatkan struktur bot. Cari struktur bot. Klik Start. Atau ketik apa aja. Maka ID kita akan ditampilkan di situ. Copy ID-nya, pastikan ke option log ID. Sekarang, mari kita uji fitur debugging ini dengan membuat kode yang error, misalnya menambahkan variabel yang tidak ada pada event start. Untuk mengujinya, silakan di-deploy ulang ya. Bot akan memberikan pesan kesalahan saat ada event error pada proses di dalamnya. Maka, teman-teman bisa membetulkan isi kodenya, misalnya dengan mendefinisikan variabel atau menghapusnya. Silakan dikoreksi lagi ya codingannya. Yuk kita level up lagi. Bikin yang lebih keren dan agak rumit sedikit, yakni membuat keyboard inline. Keyboard kita sematkan pada event start. Hapus respon yang ada dulu.
buat variabel pesan untuk membuat template respon. Di atasnya, kita buat variabel nama yang diambil dari ctx from first name. Deteksi apakah user punya last name. Jika ada, kita tambahkan nama dengan last name. Kemudian, kita respon user dengan kalimat pesan. Tes, redeploy, dan bot jawab dengan nama kita. Untuk membuat nama menjadi tebal atau miring, kita bisa menggunakan parse mode HTML. Beri tag bold pada nama, kemudian ubah respon dengan reply with HTML. Selanjutnya kita buat keyboardnya. Buat variabel baru untuk keyboard bertipe array. Buat baris pertama yang diawali dengan indeks 0. Buat button, sebelumnya kita definisikan dulu di atas karena belum ada ya buttonnya. Buat konstansa baru dengan nama button, arahkan ke lumpia button. Kemudian buat button URL, lanjutkan dengan baris kedua buat button text. Langkah terakhir, kita tambahkan respon dengan reply markup. Karena markup belum ada, kita buat konstanta baru lagi bernama markup. Isikan reply markup dengan inline keyboard. Masukkan nilai keyboardnya. Simpan dan lalu kita tes. Selanjutnya, buat respon ketika user mengetik tombol Hello Human dengan bot action. Masukkan kunci datanya miclick. Misalnya, kita akan merespon dengan menjawab, "Ya, saya." Kita menemukan error, ada kesalahan typo, bot menginformasikan variabel reply tidak ada. Kurang ctx ternyata ya. Dites ulang, dan hasilnya berhasil dijawab. Latihan terakhir, kita tambahkan respon dengan callback answer ya. Perhatikan huruf besar kecilnya. Pada JavaScript itu berbeda ya. Huruf A besar itu berbeda dengan huruf A kecil. Oke, kita rapikan dahulu biar sedikit cakep hasilnya. Tambahkan smile emoticon. Teman-teman bisa mengkopas dari Telegram.
Kita tes, ada kesalahan typo. Lanjut dan berhasil. Cleansing atau pembersihan data harus kita lakukan karena kita menggunakan parse mode. Baik parse mode Markdown atau HTML, keduanya akan berpotensi error jika user menggunakan karakter khusus tertentu. Agar tidak terjadi error, kita perlu lakukan cleansing ini. Tambahkan helper. Bersihkan nama karakter khusus HTML, gunakan helper clear HTML. Hanya begitu saja ya. Namun, jika kelewatan, bot tidak akan berjalan dan keluar error loh. Untuk informasi version ini, tidak jadi kita bahas di sini ya, agar tidak kepanjangan. Namun demikian, version ini tetap ada pada source code yang dibagikannya. Bisa cek pada kolom deskripsi. Atau, kamu bisa dapatkan source code kode ini pada repositorinya GitHub-nya Bang Hasan. Terakhir, jangan lupa bergabung ke grup Telegram Bot Indonesia. Insya Allah kita bertemu dan berkumpul dengan ribuan programmer lainnya. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar ya. Demikian, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.